Hai semuanya, balik lagi di bikapika.id channel sama aku Thea. Kali ini seperti yang kalian lihat mungkin agak berbeda karena setup kita baru. Jadi tolong buat kalian komen karena aku pengen tahu lebih bagus mana menurut kalian, setup yang baru ini atau setup minggu-minggu sebelumnya gitu. Terus mungkin kalian juga wondering kenapa banyak produk di depan Thea gitu kan. Itu adalah karena corner Q&A di pending dulu, di postpone due to the particular reason. Jadi mulai sekarang, mulai minggu ini, kalian bakal lihat aku di corner baru ini. Namanya apa ya kira-kira? Kayaknya bakal skincare routine and product recommendation gitu deh. Nanti kita lihat ya final title-nya gimana. Terus jangan lupa subscribe dan hit the notification supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari kita berikutnya. Without further ado, let's get started. Oke, jadi minggu ini topik kita adalah skin brightening. Jadi skincare routine ini sebagian besar punya fokus atau target yang digunakan untuk mencerahkan kulit. Langsung aja ke first step dari skincare routine yaitu double cleansing. Di sini ada 2 cleanser of course. Yang pertama, first cleansernya adalah dari Skin Angel Madagascar Centella Light Cleansing Oil. Nah, salah satu cleansing oil ini tuh kayaknya udah terlalu banyak gitu ya diomongin di beauty journal, blog, YouTube, siapapun lah beauty influencer favorit kalian pasti udah sering ngomongin ini, tapi emang bagus gitu. Light cleansing oil dari Skin Angel ini dia made up from centella oil yang dikombinasikan dengan natural plant oil with no mineral oil gitu. Jadi dia nggak comedogenic. Sesuai namanya, cleansing oil ini beneran light, di kulit nggak kerasa greasy, langsung melt aja gitu, emulsified, ngangkat kotoran dan makeup serta SPF yang udah nempel di kulit kita seharian. Untuk standar cleansing oil sih dia bekerja dengan baik gitu, mengangkat beneran bersih dengan tanpa efek greasy itu tadi. Tapi kayaknya aku paham deh kenapa dia di-rave banget sama orang-orang dan direkomendasikan bolak-balik. Mungkin karena dia nggak comedogenic, jadi buat teman-teman yang struggling dengan kulit acne prone atau oily, itu pasti sulit banget cari cleansing oil yang nggak bikin breakout dan komedoan. Nah, ini bakal suka banget sama cleansing oil dari Skin Angel ini gitu. Next up, kita move ke second cleanser, which is facial foam. Nah, ini ada dari COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser ya. Oke, aku mau bilang dulu, I wanna set this clear kalau jujur aku baru pertama kali ini cinta banget sama gentle cleanser. Karena selama ini aku pakai cleanser yang harsh gitu, yang ngasih efek ketarik dan keset. Kenapa? Karena efek itu tuh bikin sugestinya kayak bersih gitu, kayak udah keangkat semuanya, padahal itu kasian banget ke kulit dan harusnya aku pakai gentle cleanser dari lama. Tapi beberapa kali nyoba gentle cleanser tuh nggak nyaman, rasanya licin, kayak nggak bersih, kayak rasanya masih ada busanya, aneh banget pokoknya. Tapi COSRX Low pH ini beda gitu, karena dia nyaman dipakainya. Dia salah satu best sellingnya COSRX and I can totally get that. Dia punya pH yang rendah, berada di range 5 hingga 6 sehingga ideal gitu untuk kondisi kulit kita yang mildly acidic. Kenapa dia disebut dengan gentle cleanser? Karena dia nggak mengangkat natural oil secara berlebihan, jadi tetap gitu disisain buat kulit kita kadar yang dibutuhkan untuk kulit bisa bekerja dengan ideal. Jadi tetap lembab, nyaman dipakainya, foamnya juga nggak banyak, nggak foamy karena dia emang nggak mengandung deterjen sih. Selain itu dia juga mengandung exfoliant yaitu AHA berupa betaine salicylate atau turunan salicylic acid gitu.
Nah, meskipun dia mengandung exfoliant, tapi tetap mild. Aku lihat sih ingredientsnya agak bawah gitu, jadi dia kadarnya nggak terlalu tinggi, nggak intens, jadi aman untuk daily use. Selama ini aku pakai daily use sih aman-aman aja, dan kulit aku terasa bersih tanpa efek ketarik, tetap lembab, terus baunya enak banget, kayak kalem banget, bau citrus slightly but medical, tapi nggak ganggu kayak gitu. Terus kulit aku tuh rasanya warnanya lebih even gitu, lebih rata dan seger pokoknya. Ini aku bakal nggak berhenti sih ngomongin si COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser ini. Oke, setelah kita pakai facial foam, kita masuk ke step toner. Nah, di sini toner aku ada dua ya, aku bedain, yaitu hydrating toner dan exfoliating toner. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu hydrating toner. Di sini ada La Coco Aloe Vera Soothing Mist. Seperti yang disebutkan dalam namanya, ingredient yang di highlight adalah aloe vera, which is very hydrating gitu kan. Ini kebetulan punya aku lagi habis, makanya aku pinjem yang ada di store, makanya ini masih segel, brand new, you know. Packagingnya jujur bikin aku gitu, attracted gitu ya kan, karena dia botol pink, transparent gitu, gemes banget. Nanti insert fotonya di sini. Dan dia sempat viral di TikTok, makanya aku tertarik gitu, kayak banyak yang ngomongin, enak banget katanya. Klaim yang dikasih La Coco itu dia bisa multifunction, which is jadi face prep atau primer sebelum makeup, face toner, face mist, exfoliator, dan setting spray. Keren banget deh. Nah, tapi selama ini aku pakai cuman untuk face mist dan toner. Jadi face mist kayak mungkin lagi panas gitu, merasa pengen seger, jadi kayak gitu dia. Nah, La Coco bisa ngeklaim jadi exfoliator karena emang dia mengandung Salix Willow Bark Water dan lactic acid, which are PHA dan AHA gitu. Yang aku rasain selama pakai si La Coco Aloe Vera Soothing Mist ini, dia ngasih hydration tapi nggak deep gitu, nggak yang banget dia hydrating lah. Tapi untuk deep hydration kalian bisa pakai berlayer-layer, berulang kali spray maksudnya. Terus dia meninggalkan rasa kulit yang supple dan plump gitu, sepertinya kayak udah siap untuk menyerap step-step berikutnya. Nah, ini sedikit ekstra, mungkin kalian ada yang mikir essence tuh nggak penting gitu, tapi I personally suka karena lagi pakai ini. Ada produk dari Votre Peau Brightening Essence. Lihat, kemasannya lucu, botolnya lucu, aesthetically pleasing, pantas banget buat pajangan di vanity kalian. First of all, aku selalu attracted sama packaging pertama kali. Nah, kenapa ini aku seneng banget jadi merasa step essence itu berpengaruh? Karena mungkin ini mengandung 3 formulasi brightening powerhouse, yaitu ada rice ferment filtrate atau air beras, niacinamide, dan hyaluronic acid. Dia essence-nya teksturnya ringan biasa aja, nggak thick kayak serum, tapi nggak seencer toner ya, essence aja. Terus seperti yang kita ketahui gitu kan, selama ini rice ferment filtrate atau air beras itu udah jadi hack atau apa ya, tips turun-menurun gitu. Mungkin nenek kalian atau ibu kalian ada yang pernah bilang biasain cuci muka pakai air beras karena emang brightening banget, dan ini udah concentrated dengan teknologi sedemikian rupa untuk diformulasikan bersama niacinamide, sehingga kayak efektif banget gitu loh, kayak intensif banget efek brighteningnya. Nah, ini boosting, aku merasakan si efek ketika aku masukin si essence ini dan enggak, karena merasa lebih cerah dan makin cerah aja, nggak kusam, nggak kering, malah lembab karena emang ada hyaluronic acidnya. Kulitnya jadi supple banget kalau pakai ini. Nah, di sini terus ada essence lain. Kalau ini aku pakai di morning routine, kalau ini pakai di night routine. Dari La Coco Dark Spot Essence gitu. Dia kecil banget, 12 ml, kecil emang, karena
karena dia lebih ditargetkan untuk dark spot yang detail. Kalau ini aku pakai di seluruh wajah, kalau ini aku di dark spot seperti acne scar atau belang, atau buat kalian yang punya flek hitam karena penuaan atau chemical pigmentation, whatever, kalian bisa pakai ini, di drop aja di spotnya itu, di tap-tap kayak pakai acne spot, sorry. Dia kandungannya ada glycolic acid, salicylic acid, tranexamic acid, dan mulberry extract. Nah, yang bikin aku tertarik itu adalah kombinasi AHA-BHA itu tadi sama tranexamic acid. Nah, buat kalian yang belum pernah dengar apa itu tranexamic acid, aku juga jujur aja baru dengar pas pakai produk-produk dari La Coco. Dia boosting collagen production, dia menekan melanin, dia menjadi antioksidan yang mengurangi kekusaman akibat radikal bebas gitu. Oke, terus setelah step essence, kita masuk ke kayaknya ini step yang kayak krusial gitu ya, karena serum merupakan produk atau step skincare yang ditargetkan lebih spesifik ke masalah kulit gitu, karena konsentrasinya biasanya lebih tinggi daripada toner atau essence. Di sini aku ada 2, vitamin C, karena kayak vitamin C itu brightening powerhouse banget. Dia dua-duanya dari Votre-Peau, cuman bedanya yang satu Votre-Peau Pour Maris Clinic, yang satu Votre-Peau Vitamin C Serum. Aku mau bahas yang biru dulu. Jadi Votre-Peau Pour Maris Clinic ini adalah hasil kolaborasi Votre-Peau dengan company atau klinik kecantikan yang menaunginya, yaitu Maris Clinic. Nah, yang membedakan si Votre-Peau Vitamin C Serum ini sama Votre-Peau Maris Clinic Vitamin C Serum ini, dia adalah kandungannya, meskipun dua-duanya mengandung ethyl ascorbic acid, tapi yang ini tuh juga dikombinasikan dengan tranexamic acid, salicylic acid, serta hyaluronic acid. Jadi ada bedanya gitu. Bisa dilihat perbedaannya adalah botolnya. Mungkin ini kayaknya menggambarkan kombinasi hyaluronic acid karena kayak biru, segar, hydrating. Ngerti gak? I don't know, aku cuman mikir sendiri. Terus dia diformulasikan oleh Maris Clinic. Foundernya itu kalau nggak salah Dr. Kevin Maris. Halo dokter. Oleh Dr. Kevin Maris untuk pasiennya atau kliennya yang setengah menjalani prosedur kecantikan seperti IPL atau microdermabrasion yang bikin kulit itu lebih sensitif terhadap bahan aktif serta sinar matahari. Jadi aku mau bilang kalau yang Maris Clinic ini dia lebih mild vitamin C-nya karena diluted atau apa ya, udah dilarutkan dengan hyaluronic acid, sementara yang Votre-Peau OG Vitamin C Serum ini yang pertama yang dia sendiri ini, dia cuman mengandung ethyl ascorbic acid sama salicylic acid gitu. Jadi ini aku sarankan lebih cocok untuk kalian yang punya kulit oily, kombinasi normal kombinasi oily. Terus kalau ini untuk normal, dry, and sensitive. Nah, terus ini untuk step morning routine adalah SPF. Karena percuma dong udah pakai step sebanyak ini terus kalian membiarkan semuanya nutrisi menguap terpapar sinar UV, ya kan? Di sini aku ada 2 juga rekomendasi produk sunscreen, yaitu dari La Coco Daily UV Counter SPF 50 PA++ dan dari Votre-Peau Daily Facial Sunsilk SPF 50 PA++ juga. Aku mau bahas yang mana dulu ya? Yang La Coco dulu aja deh. Nah, aku sengaja pilih produk sunscreen yang juga ngasih skincare benefit, yaitu brightening, karena ya sesuai tema ya kan. Nah, La Coco ini dia punya claim moisturizing, brightening, dan UV protecting, non-comedogenic tested. All you can ask for sunscreen banget. Nah,
brightening agentnya langsung aja aku mau bahas. Dia brightening agentnya diambil dari niacinamide dan licorice extract. Seperti yang kalian tahu, licorice extract itu seperti yang kalian ketahui, licorice extract itu menjadi salah satu brightening agent natural selain apa tadi? rice ferment filtrate itu. Jadi licorice itu aku emang ngerasain beberapa produk yang mengandung licorice itu brightening efeknya ada banget, dan ini unik karena dia di dalam sunscreen. Selain protecting dari sinar UVA dan UVB yang didapat dari SPF 50 PA++ ini, dia juga punya efek tone up gitu. Bukan tone up yang kayak langsung jeder putih gitu ketika dipakai, tapi dia lebih ke menekan melanin yang bereaksi karena paparan sinar UV itu tadi. Jadi warna kulit tetap terjaga rata, tidak kusam seharian ketika pakai sunscreen ini. Dan nggak beda sama si Vautrepo Daily Facial Sun Shield SPF 50 juga, PA++ juga. Dia diformulasikan dengan tranexamic dan salicylic acid. Jadi mungkin kalian wondering kenapa sunscreen itu mengandung exfoliant gitu. Sebenarnya salicylic acid dengan level tertentu pada sunscreen itu berguna untuk mengkomplement kerja zinc oxide atau sunscreen properties yang lain seperti zinc oxide, titanium dioxide kayak gitu, untuk merefleksikan kembali sinar matahari atau UVA UVB yang diterima kulit itu tadi. Jadi dia mengkomplement kerja UV encounter gitu. Seperti yang aku udah jelaskan, tranexamic acid itu berguna untuk mencerahkan dengan cara menjadi antioksidan serta menekan produksi melanin berlebih. Jadi kurang lebih samalah sama silaku tadi, tinggal kalian sesuaikan dengan budget karena ini semua cocok untuk all skin types gitu. Yang terakhir, ini step ekstra sih hitungannya karena masker gitu kan. Tapi aku memilih sheet mask. Ini sheet mask dari Mediheal IPE Light Max Ampoule Mask X. Panjang banget namanya. Jadi ini adalah sheet mask Mediheal yang pertama kali aku coba dulu pas pertama tahu Mediheal. Tapi aku beneran suka. Sampai sekarang ini menjadi go-to sheet mask-nya aku ketika kulit lagi kusam, lagi capek, kucel gitu, tapi males pakai skincare step sebanyak ini gitu. Udah pengennya yang instan karena dia kasih immediate effect, yaitu mencerahkan. Nah, brightening efeknya itu didapatkan dari niacinamide, which is ada di list ingredient paling atas yang bikin dia kadarnya tinggi. Terus ada juga glutathione. Nah, mungkin kalian pernah dengar ya glutathione karena ada salah satu skincare line lokal yang pakai glutathione sebagai highlighted ingredients mereka. Nah, glutathione ini apa gitu kan? Glutathione ini adalah lightening agent yang bisa sebenarnya ditemukan di sel kulit kita secara alami. Jadi kita produce glutathione juga. Tapi ini kayak addition aja karena kita butuh boost of light di skin tone kita seperti itu. Nah, Mediheal IP Light Max Ampoule Mask ini dia kasih brightening effect yang immediate. Jadi kayak setelah di take off itu kerasa gitu, essence-nya ngasih efek cerah banget. Dan yang aku suka adalah dia bertahan hingga beberapa hari berikutnya gitu. Jadi essence-nya juga banyak banget, sheet mask-nya juga pas, nggak terlalu tebel. Essence-nya bisa kalian, little hack here, bisa kalian tampung di botol pipet untuk dipakai berikut-berikutnya gitu. Karena kita tim hemat, ya kan? Oke, itu tadi semua produk yang aku rekomendasikan sesuai dengan step-step skincare rutin untuk kulit yang lebih cerah. Buat kalian yang mungkin ada struggle dengan pigmentasi atau mungkin aku belum jelas jelasinnya produk
kurang detail atau gimana, kalian bisa selalu komen di bawah video di kolom komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!